Ma, tunggu. Coba lihat itu." Kedua perempuan yang baru masuk restoran itu langsung menghentikan langkah kakinya. "Mama lihat enggak? Itu kan Mbak Giana, mantan istrinya Bang Aaron." Tunjuk Rika ke arah meja yang tidak jauh dari mereka. Dengan cepat Ibu Ami menarik tangan Rika ke meja kosong dan memesan makanan mereka berdua. "Giana, kenapa dia sekarang menjadi cantik gitu? Lihat bajunya, bukannya itu pakaian mahal yang sering kamu inginkan itu. Limited edition," ucap Ibu Ami membuat Rika mengangguk. "Bentar Ma, aku fotoin dulu biar Bang Aaron nanti lihat." Rika memotret Giana dari meja mereka. Kenapa dia bergabung dengan orang-orang kaya itu? Pasti perempuan di sebelahnya itu orang-orang kaya. Lihat pakaian mereka dan tasnya di meja. Lihat ponselnya Rika. Itu ponsel iPhone yang kamu minta beli sama Aaron tapi tidak dia beli juga kan? Iya, Ma, lihat. Giana juga memakai iPhone. Tasnya Ma, itu Dior. Seketika Rika dan mamanya syok melihat perubahan Giana yang sangat drastis. Enggak mungkin dia kaya mendadak dan bisa punya banyak uang. Pasti dia menjadi simpanan para laki-laki tua. Bagaimana kalau kita beritahu ibu-ibu kaya dan para perempuan itu, kalau Giana itu adalah simpanan omong, ucap Rika. Kamu benar, pasti ibu dan para perempuan itu dihasut Giana. Giana pasti pura-pura menjadi perempuan yang sok kaya agar bisa berteman dengan orang-orang kaya itu, timpal Ibu Ami. Keduanya langsung berjalan menuju meja Giana, bahkan kedua orang itu tidak menghiraukan makanannya di atas meja, karena mereka berdua ingin membuat Giana malu. "Giana," panggil Ibu Ami dan Rika bersamaan. Giana yang memang sudah melihat mereka dari tadi hanya terlihat biasa-biasa saja. Bahkan dia tidak menghiraukan panggilan kedua orang itu. "Giana, kamu kok sombong banget sekarang? Setelah bercerai dengan Bang Aaron ternyata kamu menjadi J*L*Nya sekarang." Plak. Sangat nikmat sekali. Sekali tampar pipi Rika langsung merah terkena cap 5 jari dari tangan celah. "Punya mulut kok lemes banget ya? Apa lama enggak dikasih cabe?" Ketus celah menatap keduanya nyalang. "Kamu kok menamparkan pipi aku?" tanya Rika dengan wajah yang sedih. "Lalu, apa perlu saya melempar kamu ke tengah laut biar tenggelam?" Ketus celah. Di restoran itu tidak ada yang berani menegur celah, karena restoran itu adalah miliknya sendiri. "Kamu tidak tahu saja Giana ini siapa? Dia ini perempuanmu." "Mohon maaf Ibu, Anda salah orang mungkin karena nama dia Lensi Arfa Bargara, bukan Giana," sela Ibu Sulina sambil menatap Ibu Ami dan Rika yang kaget. "Salah orang gimana? Jelas-jelas dia Giana, mantan istrinya Aaron. Dia ini diceraikan oleh anak saya, karena mandul. Selain itu dia juga boros sekali." Hardik Ibu Ami membuat Ibu Sulina mengepal telapak tangannya, tidak terima putrinya dihina oleh orang lain. Giana langsung menggenggam tangan mamanya, agar perempuan itu tidak emosi. "Mandul, boros. Itu karena anak Anda saja yang miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan Lensi. Cuman seorang security sok-sok mau banyak istri." Ketus celah menyahuti ucapan Ibu Ami. "Giana ini juga orang miskin, pasti menjadi simpanan omong hingga dia bisa membeli barang-barang mewah itu, agar bisa berteman dengan orang-orang kaya," ucap Ibu Ami menghina Giana. "Apa perlu ucapan Anda saya bawakan ke ranah hukum? Karena Anda sudah menghina putri tunggal keluarga Bargara." Geram Ibu Sulina, membuat Ibu Ami dan Rika saling pandang sambil melotot kaget. Namun detik kemudian keduanya terkikik geli. "Putri tunggal keluarga Bargara. Hahaha, mungkin ibu ini mimpi kali ya. Giana ini anak yatim piatu, bagaimana bisa jadi putri tunggal keluarga Bargara?" tanya Rika dengan tertawa sinis. "Kamu tidak percaya? Lihat saja nanti di berita medsos kamu, siapa itu putri tunggal keluarga Bargara," sahut celah sinis.
Ibu Ami dan Rika pulang dengan wajah jengkel dan tidak bersahabat. Mereka sekarang pindah ke kota dan tinggal di kontrakan Aaron. Rika, Mama, kalian dari mana aja? Kenapa kartu ATM-ku kalian bawa? Tanya Aaron berkacak pinggang menatap Mama dan adiknya bergantian. Tadi pagi Aaron tidak ada di rumah karena dia mencari kerja, namun Aaron tidak mendapatkan pekerjaan, karena dia sangat pemilih dan maunya kerja yang santai. Lagian uang itu isinya cuma 3 juta kan, kami juga pengen makan enak. Ketus mamanya menatap jengkel Aaron. Istri kamu mana? Kenapa kontrakan kalian seperti kapal pecah gini? Apa gak ada niat untuk membereskan mainan Farah ini? Kesal Ibu Ami melihat kontrakan yang berhamburan seperti itu. Syasha tidur ma, jawab Aaron. Istrinya di kamar tidur bersama putrinya. Aaron, bukannya orang tua Gianna orang miskin. Dia anak yatim kan? Tanya Ibu Ami membuat Aaron mengernyit keningnya heran. Buat apa sih Mama mengurusi perempuan itu lagi? Mending Mama bantuin aku cari kerja, jadi manajer kayak di hotel gitu. Aku lagi susah nyari kerjaan ma, mana kerjaan yang banyak cuman kerja jadi karyawan biasa di toko gitu. Aku mau punya gaji yang di atas 5 juta, ucap Aaron dengan sombong. Nanti mikirin kerjaan kamu itu Aaron. Sekarang jawab Mama, apa orang tua Gianna dulu memang miskin? Kenapa dia bisa mendadak kaya? Aaron dibuat kaget mendengar pertanyaan mamanya barusan. Mama ngomong apa sih? Gianna kaya? Kaya apanya? Tanya Aaron. Itu si mantan istri kamu yang mandul itu, kok dia bisa jadi banyak uang sekarang? Asal kamu tahu tadi aku dan Rika masuk restoran dan di sana ada Gianna yang makan dengan orang-orang kaya. Tapi Gianna kelihatan beda dari pakaian sampai ke tas serta ponselnya, semuanya barang mahal Aaron. Jangan-jangan kamu selama ini selalu memberikan dia banyak uang, kamu bohong kalau gaji kamu yang kecil. Gaji kamu pasti 20 juta kan sebulan sampai Gianna jadi banyak uang gitu. Cecar Ibu Ami menatap nyalang Aaron. Pasti kalian salah lihat. Mana mungkin Gianna jadi kaya, sedangkan ATM yang selama ini dia pakai untuk menabung aja sudah aku ambil, yang kalian pakai itu uangnya, lalu uang Gianna yang mana lagi kalian maksud? Mungkin itu cuman orang lain, ucap Aaron. Mana mungkin dia percaya, karena menurutnya mungkin Gianna sekarang sudah tidak mampu bayar kontrakan atau bisa saja perempuan itu pulang kampung pikir Aaron. Bargara. Tadi perempuan kaya itu menyebut keluarga Bargara kan Rika? Iya, emang kenapa ma? Kamu dipecat karena alasan membuat masalah dengan keluarga Bargara kan? Iya, karena mall tempat aku bekerja milik keluarga Bargara, tapi aku kenal aja enggak. Jawab Aaron membuat Ibu Ami dan Rika nampak sedikit syok. Panggil Syasha, cepat kumpul di sini, dan kamu Rika buka medsos tentang keluarga Bargara itu, perintah mamanya. Syah, buruan duduk sini. Teriak Ibu Ami memanggil menantu kesayangannya itu. Apa sih ma? Aku ngantuk tahu. Kamu ini, kerjaannya malas-malasan mulu. Ketus Ibu Ami menatap Syasha kesal. Rika sibuk membuka internet mencari tahu tentang keluarga Bargara. Putri tunggal keluarga Bargara telah ditemukan. Dengan nama lengkap Lenzi Arfa Bargara, adik dari Arzain Bargara anak dari Ibu Sulina Bargara dan Bapak Mahesa Bargara, ucap Rika membaca tulisan di internet itu. Apa itu Gianna Rika? Tanya mamanya nampak tidak sabar. Gianna apanya ma? Apa urusannya sama Gianna? Aaron makin heran dengan adiknya dan mamanya itu. Kamu diam aja. Ketus Ibu Ami. Rika menggulir layar ponselnya ke bawah, seketika dia membulatkan matanya. Perempuan yang selama ini dikenal dengan nama Gianna dan pernah tinggal di kontrakan ternyata adalah anak pengusaha yang hilang dan baru ditemukan beberapa minggu ini. Rika membaca tulisan itu sambil menatap sang mama dan Aaron bergantian.
Tentu saja Aaron syok dan langsung merampas ponsel Rika. Seketika mata Aaron melotot ingin keluar dari tempatnya. Enggak. Ini enggak mungkin Gianna, mana mungkin dia anak orang kaya, bukankah dia hanya anak orang miskin dan yatim piatu? Aku enggak percaya, ucap Aaron meremas ponsel Rika. Rika langsung merampas ponselnya dengan kesal, karena bisa-bisanya Aaron malah meremas ponsel dia itu. Abang nih, ponsel udah kayak gini malah mau dirusak. Emang abang mau gantiin ponsel aku dengan ponsel iPhone? Beli sendiri. Kalau mau ya kerja, jangan cuman ngarepin aku aja. Ketus Aaron. Dia emosi karena membaca berita itu, namun hati Aaron tetap mengatakan kalau berita itu adalah kebohongan. Aku harus ke kontrakan, pasti Gianna ada di kontrakan, ucap Aaron langsung ke kamar mencari jaketnya. Mau kemana kamu mas? Kamu sama perempuan mandul itu sudah cerai, ngapain kamu mau ke kontrakan segala? Ketus istrinya berkacak pinggang. Namun Aaron malah mendorong Sasha, dia tidak peduli dengan perempuan itu. Karena Aaron ingin memastikan berita itu benar atau tidak. Mama ini enggak benar kan? Tanya Rika. Sedangkan mamanya malah memegang dadanya yang tiba-tiba sakit, setelah mendengar berita itu. Enggak mungkin, mana mungkin Gianna menjadi kaya. Pasti orang-orang itu hanya salah orang, lirih Ibu Ami memegang dadanya yang kesakitan, lalu pingsan. Mama, pekik Rika dan Sasha. Rika langsung ke kamar mencari minyak kayu putih serta bantal. Mama, bangun ma, itu cuman berita palsu mungkin. Mama jangan mati gara-gara membaca berita itu. Pekik Rika membuat Sasha menatapnya jengah. Lagian nih tua bangka kalau mati bisa membuat hidup aku tenang, enggak nyusahin lagi dan berbagi uang belanja, batin Sasha tersenyum licik. Di rumah Jay. Sepulang fitting baju pengantin tadi, dia langsung tidur, karena badannya yang kelelahan. Anissa dan si kembar sudah mandi dan keduanya sedang berada di bawah bersama Dakan. Anissa heran, karena Jay tidak ada keluar kamar sama sekali. Tok, 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 Mas. Apa kamu sudah bangun? Mas. Harinya sudah sore, apa kamu sudah mandi? Tanya Anissa sambil mengetuk pintu kamar Jay. Namun tidak ada sahutan membuat Anissa menjadi khawatir. Anissa menarik handle pintu lalu mendorongnya. Padahal harinya sudah senja namun korden kamar Jay masih terbuka. Mas, kok tidur di waktu senja gini? Karena biasanya laki-laki itu sudah di bawah dan berbincang dengan Dakan. Sangat tidak biasa Jay tidur di jam seperti itu menurut Anissa. Mas. Anissa ingin menggerakkan Jay dengan menyentuh tangan laki-laki itu. Mas. Kok tangan kamu panas? Astagfirullah, badan kamu panas banget. Pekik Anissa menyentuh dahi Jay. Mas kamu sakit kok enggak manggil aku? Sayang. Aku enggak mau merepotkan kamu, lirih Jay yang nampak sangat pucat. Aku enggak merasa direpotkan kok mas, jawab Anissa. Dia buru-buru keluar dari kamar Jay dan ingin turun ke bawah. Namun dia melihat Dakan di ruang tengah bersama si kembar. Dakan. Mas Jay sakit. Teriak Anissa dari lantai 2. Karena mendengar teriakan Anissa, Dakan langsung mendongak dan berlari naik ke lantai atas lewat tangga. Bawa Mas Jay ke rumah sakit Dakan. Muka Mas Jay pucat banget. Anissa sangat khawatir dengan laki-laki itu. Dakan mengangguk lalu masuk ke kamar Jay. Anissa mencari hoodie Jay yang tebal karena Jay akan dibawa ke rumah sakit. Dengan telaten Anissa memasangkan hoodie laki-laki itu. Dompet aku di laci itu, tunjuk Jay, karena takut Dakan lupa membawa dompet. Anissa mengangguk dan mengambil dompet serta ponsel Jay di laci. Takut nanti di rumah sakit Jay mencari ponselnya, pikir Anissa. Dakan memapah badan Jay yang lumayan berat menuju mobil. Sedangkan Anissa berjalan di belakang sambil menggandeng si kembar.
Sopir mereka biasanya yang akan mengantarkan mereka ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian, J sudah di ruang rawat VVIP dan diinfus, karena J kelelahan akibat kebanyakan bekerja. Awalnya J tidak mau diinfus tapi dipaksa oleh Anissa, akhirnya laki-laki itu menurut saja. Sayang, jangan jauh-jauh, rengek J membuat Dakan memutar bola matanya malas. Abang sudah tua, bukan bayi bang yang harus nempel terus sama Anissa, sungut Dakan menatap jengah abangnya. Anak kecil gak usah ikut campur, timpal J pelan. Sedangkan si kembar makan malam bersama Dakan, karena mereka ke rumah sakit tadi belum makan malam. Mas makan dulu ya, bujuk Anissa pelan. Enggak sayang, enggak mau makan, mau peluk aja, rengek J membuat Anissa terkekeh mendengarnya. Nunggu halal, jawab Anissa tersenyum. Dedi manja banget sih. Ale aja enggak manja terus sama Momi, ucap Alea sambil mencebik bibirnya kesal. Kan Momi punya Dedi, jawab J pelan. No dat, Momi punya Ale dan abang, jawab Alea sambil melirik J kesal. Anissa memaksa J agar mau makan, akhirnya laki-laki itu mau membuka mulutnya. Beberapa menit kemudian, setelah J tertidur Anissa makan sendiri, sedangkan dua bocah itu hanya duduk menemaninya. Gavin juga baru datang dan saat ini duduk bersama Dakan di sebelah Anissa. Pak Gavin ayo makan malam, ajak Anissa. Saya sudah makan Nona, tolak Gavin, sambil menatap J yang nampak tidur nyenyak, mungkin di infusnya ada obat tidur. Apa Ale dan abang mau makan lagi? Mau Momi suapin? Tanya Anissa pelan. Enggak Mom, kami cuma nemenin Momi aja biar enggak kesepian, jawab Alea sambil tersenyum manis membuat Anissa mengulas senyumnya juga. Setelah selesai makan, Anissa mencuci tangannya di kamar mandi. Cuci tangan dan kaki dulu yuk, abis ini Momi peluk terus kalian berdua bobo ya. Siap Mom, Dedi udah bobo duluan ya Mom. Dedi lupa cium kening Alea, ucap bocah itu melirik dadinya. Dedi lagi sakit sayang, nanti kalau Dedi sudah sembuh Dedi enggak akan lupa. Untuk mencium pipi dan kening Ale serta abang, ucap Anissa membuat Alea nampak manggut-manggut pelan. Setelah selesai mencuci tangan dan kakinya, kedua bocah itu duduk manis di sofa. Apa mau bobo di ranjang di kamar itu? Tunjuk Anissa ke arah kamar yang ada di ruang VVIP itu. Apa Momi bobo sama kami juga? Iya sayang, Dedi juga sudah bobo. Jawab Anissa pelan sambil mengecup pucuk kepala keduanya bergantian. Dakan yang melihat Anissa hanya bisa menghela nafasnya pelan. Dia harus membuang perasaannya jauh-jauh, mungkin yang tersisa itu hanya perasaan kagumnya saja karena melihat Anissa yang begitu menyayangi kedua keponakannya. Anissa dan si kembar berjalan menuju kamar. Anissa mengangkat Alea pelan. Sebelum tidur wajib berdoa ya sayang, keduanya mengangguk menurut. Setelah itu Anissa memeluk erat keduanya seperti biasanya. Tidak lama pun terdengar deru nafas kedua bocah itu yang beraturan. Mungkin karena memang sudah mengantuk karena sudah jam 10 malam. Tengah malam, J menatap sekelilingnya mencari Anissa dan si kembar, namun yang terlihat hanya Gavin dan Dakan yang tidur di sofa sambil duduk. Kenapa mereka berdua enggak pulang aja? Padahal aku bukan sakit keras cuman diinfus doang, gumam J. Tentu saja dia tidak tega melihat keduanya malah tidur duduk begitu hanya karena menunggu dia di rumah sakit itu. Anissa, panggil J pelan, karena mengira Anissa pulang ke rumah bersama si kembar. Kenapa dia pulang enggak bilang-bilang? Kalau tahu gitu aku juga ikut pulang dan lebih baik diinfus di rumah aja, lirih J menatap pintu dengan sendu. Mas, kok bangun? J tersentak kaget karena mengira kalau perempuan itu hanyalah halusinasinya. Sayang, kamu enggak pulang.
Ini kamu beneran. Dakan dan Gavin juga kaget tadi mendengar suara Jay berbicara. Keduanya hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar ucapan manja Jay. Apa Alea dan Alvin sudah tidur? Tanya Jay pelan. Iya mas, jawab Anissa. Dia memperbaiki selimut Jay dan menariknya ke atas. Mau pegang tangannya? Boleh enggak? Nanti kamu malah pulang dan enggak bilang-bilang? Kalau peluk pasti enggak boleh juga, ucap Jay, namun di telinga Dakan ucapan Jay itu sungguh membuat dia malu dan jijik. Karena suara Jay terdengar sangat lebay menurutnya.